Halo, saat ini Anda sedang mengikuti video pembelajaran mata kuliah pragmatik dan wacana bersama saya, Kinkin Puput Kinanti. Pada sesi ini, Anda akan belajar mengenai unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana adalah sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak nampak secara eksplisit. Sesuatu itu berada di luar satuan lingkungan wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap keutuhan wacana. Unsur-unsur eksternal ini terdiri dari beberapa, yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks wacana. Mari kita bahas masing-masing unsur eksternal dari wacana ini. Yang pertama adalah implikatur. Implikatur adalah maksud pembicara yang tidak diungkapkan secara eksplisit atau ungkapan hati yang tersembunyi. Grace mengatakan implikatur ada dua, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Implikatur konvensional ialah pengertian yang bersifat umum dan konvensional. Semua orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian sesuatu hal tertentu. Contohnya tampak pada kalimat ini. Pada kalimat Muhammad Ali adalah petarung yang indah, kata petarung yang berarti atlet tinju. Pemaknaan ini dipastikan benar karena secara umum atau secara konvensional orang sudah mengetahui bahwa Muhammad Ali adalah atlet tinju yang legendaris. Jadi dalam konteks wacana tersebut, orang tidak akan memahami kata petarung dengan pengertian yang lain. Demikian juga implikasi umum yang dapat diambil antara Putri Solo dan luwes pada kalimat Lestari Putri Solo. Jadi ya luwes. Jadi selama ini kota Solo selalu mendapat predikat sebagai kota kebudayaan yang penuh dengan kehalusan dan keluasan putra-putrinya. Implikasinya yang muncul adalah bahwa perempuan atau wanita Solo umumnya dikenal luwes penampilannya. Implikatur konvensional ini bersifat non-temporal ya, artinya makna atau pengertian tentang sesuatu bersifat lebih tahan lama. Suatu laksem yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran dapat dikenali implikasinya karena maknanya yang tahan lama dan sudah diketahui secara umum. Namun jenis implikatur ini tampaknya tidak banyak dikaji dan dikembangkan oleh peneliti wacana karena dianggap kurang menarik. Sementara itu, implikatur percakapan memiliki makna dan pengertian yang lebih bervariasi. Pasalnya, pemahaman tentang hal yang dimaksudkan sangat bergantung kepada konteks terjadinya percakapan. Implikatur percakapan hanya muncul dalam suatu tindak percakapan, oleh karena itu, implikatur tersebut bersifat temporer atau terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan. Contohnya percakapan sebagai berikut. Ibu dan Ani. Ani, adikmu belum makan. Ya Bu, lauknya apa? Jadi percakapan antara ibu dengan Ani tersebut mengandung implikatur bermakna perintah menyuapi. Dan dalam tuturan itu tidak ada sama sekali bentuk kalimat perintah. Tuturan diucapkan ibu hanyalah memberitahu bahwa adik belum makan. Namun karena Ani dapat memahami implikatur yang disampaikan ibunya, ia menjawab dan kesiapan untuk melaksanakan perintah ibunya tersebut. Selanjutnya adalah presuposisi. Presuposisi dapat disebut juga dengan praanggapan atau pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar. Sumber praanggapan adalah pembicara. Artinya, perkiraan pengetahuan tentang sesuatu dimulai oleh pembicara ketika pembicara tersebut mulai mengutarakan sesuatu tuturan. Hal itu bisa terjadi karena pembicara membicarakan orang yang diajak bicara sudah
memperkirakan bahwa orang yang diajak bicara itu sudah mengetahui hal yang akan diucapkannya. Mari kita lihat percakapan berikut ini, yaitu antara Joko dan Amin. Joko mengatakan, ayam Bangkokku sudah laku lagi. Amin menjawab, harganya seperti kemarin. Pembicaraan pertama pada dialog tidak perlu mengutarakan terlebih dahulu suatu pemberitahuan bahwa ia mempunyai ayam Bangkok. Hal itu disebabkan pembicara sudah berperanggapan atau memperkirakan bahwa orang yang diajak bicara sudah mengetahui hal yang dimaksudkannya. Bahkan jawaban Amin mengisyaratkan bahwa besar kemungkinan Amir sudah mengetahui ayam Bangkok yang dijual temannya pada waktu sebelumnya. Oleh karenanya, Amin tidak perlu bertanya lagi apakah mempunyai ayam Bangkok. Kesimpulannya adalah makin akrab hubungan antara pembicara dengan pasangan bicaranya, maka makin banyak kedua pihak berbagi pengalaman dan pengetahuannya, dan makin banyak pula peranggapan di antara mereka yang tidak perlu diutarakan secara verbal. Oleh karena itu, penggunaan peranggapan hanya ditujukan kepada pendengar yang menurut pembicara memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki pembicara. Unsur selanjutnya adalah referensi. Referensi adalah hubungan antara kata dengan benda yang dirujuknya. Untuk referensi akan dibahas tersendiri pada sesi berikutnya. Unsur eksternal selanjutnya adalah inferensi. Inferensi secara harfiah berarti kesimpulan. Secara istilah berarti proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna wacana yang tidak dituliskan dalam wacana. Jadi, inferensi percakapan adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks. Dengan cara itu, pendengar dapat menduga maksud dari pembicara, dan dengan itu pula pendengar dapat memberikan responnya. Contohnya adalah percakapan antara O1 dan O2. O1 mengatakan, wah sudah masuk kota, kita cari gudeg dulu. O2 menjawab langsung ke Parangtritis saja. Kota yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah Yogyakarta. Penjelasan itu dipastikan benar, karena secara kultural Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Lebih jelas lagi, jawaban O2 menekankan lokasi wilayah Parangtritis yang memang berada di Yogyakarta. Proses inferensi inilah yang harus dilakukan oleh pendengar untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas di mana mereka berada. Jadi jawabannya bisa langsung kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah konteks. Konteks adalah situasi atau latar terjadinya komunikasi. Jadi, konteks wacana itu wujud atau bentuk bahasa yang bersifat komunikatif, interpretatif, dan kontekstual. Konteks ini ada banyak teori ya. Teorinya adalah teori Harms, yaitu yang terkenal dengan teori speaking. Jadi jika ada konteks seperti ini, bisa waktu pukul 6 sore, desa Tirtoyono sudah tampak sunyi seperti kuburan. Terpaksa aku menutup pintu rumah. Aku terbangun jam 3 pagi. Tak dikira ternyata di jalan sudah banyak orang lalu lalang. Jadi konteksnya bisa terlihat jelas kapan, yaitu pukul 6 sore, di mana di desa Tirtomoyo, bagaimana tampak sunyi. Gini. Ini disebut sebagai konteks. Biasanya bisa berupa waktu, tempat, situasi, kemudian suasana orang-orangnya, gitu ya. Atau biasanya yang disebut sebagai teorinya speaking. Demikian pembahasan mengenai unsur eksternal wacana. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya.